Begini, saya kira Pak Jokowi itu nggak percaya sama Roy Suryo. Makanya dia nggak mau tunjukkan. Nah, gimana kalau Mas Ade aja, boleh, datang ke Solo, lalu dititipin oleh foto resolusi tinggi dari Roy Suryo. Ijazahnya. Lalu, Pak, saya mau lihat ijazah, Pak. Lalu difoto. Foto yang benar dengan resolusi tinggi. Hasilnya kasihkan ke Mas Roy untuk diteliti. Bagus. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi menunjukkan ke Mas Roy. Kameranya harus yang bisa. Selama ini penelitiannya omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Pendeta Lobi Kabupaten Bulukumba. Masih belum kapok, Roy Panci dan Reply Harun kembali merengek-rengek meminta relawan Jokowi memperlihatkan ijazah mantan Presiden Jokowi. Dia merengek ke Ade Armando agar Ade Armando mau membantu mereka untuk memperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Fakta hukum dan bukti publik sudah berkali-kali membantai isu ini. Bahkan Ade Armando menegaskan Pak Jokowi sudah sering menunjukkan ijazahnya ke publik, baik itu ke wartawan. Cuma memang pada saat diperlihatkan ke wartawan, Pak Jokowi melarang mereka untuk memfotonya. Bahkan dalam proses yang terjadi hari ini di Mabes Polri juga sudah diperlihatkan di Laboratorium Forensik Polri. Apa sebenarnya motif dari kedua orang ini, baik Reply Harun maupun dari Roy Panci? PSI bisa nggak nih merayu Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, termasuk declare saja siapa yang dimaksud tokoh besar ini? Pertama, tidak benar bahwa Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya kan? Sudah disampaikan. Ini tapi bertanya-tanya terus nih kubu Mas Roy. Ya, bahwa Bung Roy itu belum melihatnya adalah soal lain. Melihatnya itu ya soal lain dong. Saya aja kalau minta langsung ke Pak Jokowi, saya dekat nih sama Jokowi nih ya. Terus saya minta, lihat dong ijazahnya. Rakyat sudah tahu belum? Dia belum tentu mau ngasih lihat langsung kan. Tapi poinnya gini, dia sudah memperlihatkan itu kepada sejumlah wartawan. Dan wartawan itu mengaku bahwa mereka melihat, ya. Cuma ketika itu Pak Jokowi bilang, tapi jangan difoto. Satu. Kedua adalah ke polisi. Lapor. Ya, ke lapor Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik sudah disampaikan. Dan diteliti. Sekarang pun ketika kasus tersangka yang Bung Roy ini jadi tersangka. Kapan? Jangan salah. Penyidikan. Belum ada. Penyidikan. Ini udah penyidikan. Ini maksud akan pencemaran. Ya salah ngomong biasalah. Enggak lah. Santai aja lah. Lama-lama semaput dia. Belum tersangka. Saya pikir kalau udah disidik. Belum. Oke. Belum. Lala dulu dong. Jadi Lala, silakan Bang Saya Ade. merawat bahwa ternyata Roy Suryo belum menjadi Memang belum. tersangka. Yang sudah terpidana. Balik lagi. Jangan tertarik. Ini cara dia adalah selalu memecah percakapan sehingga kita lari dari substansi percakapan untuk masuk ke hal-hal yang nggak penting. Lanjut. Saya kembalikan ya. Kemudian UGM, Universitas Gadjah Mada yang terhormat terkemuka itu sudah menyatakan beliau ini memang lulus dari UGM tahun 1985. Buat saya, kalau mau ditunjukkan lagi adalah nanti nih, kalau betul-betul Bung Roy sudah menjadi tersangka dan diadili. Kalau sampai Gak ada hubungannya itu. Kalau sampai diadili, Kasusnya lain. Ini juga nggak ngerti juga nih kasusnya. Ini nggak ngerti juga kasusnya. Kasus ijazah itu di Baresskrim. Bung Roy ini menggelikan memang. Bung Roy ini selalu menggelikan. Jadi saya mau bilang bahwa menggelikan mungkin yang pengadilan itu akan dibawa lagi nih oleh Pak Jokowi ke sana. Tapi bohong tuh mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah asli. Sudah berulang kali, tapi tidak ke Roy Suryo. Ya. Roy Suryo perkara itu saja nggak ditunjukkan, Mas. Roy Suryo itu melihatnya dari online tadi. Boleh. Boleh saya usul. Ini usul cerdas. Usul cerdas. Apa Bang? Begini, saya kira Pak Jokowi itu nggak percaya sama Roy Suryo. Makanya dia nggak mau tunjukkan. Nah, gimana kalau Mas Ade aja, boleh, datang ke Solo, lalu dititipin oleh foto resolusi tinggi dari Roy Suryo. Ijazahnya. Lalu, Pak, saya mau lihat ijazah Pak, lalu difoto. Foto yang benar dengan resolusi tinggi.
hasilnya kasihkan ke Mas Iya. Roy untuk Oke. diteliti. Oke. Ya bagus. Bagus ya, Jadi mau tidak ya. mungkin Pak Jokowi menunjukkan ke Mas Roy. Mas Roy mau. Kameranya Asli harus yang atau bisa palsu? Ya berarti memotret selama ini itu. penelitiannya omong Belum kosong. nggak? Nah, kita sudah melihat bagaimana perdebatan di dalam video tersebut dan bagaimana Roy Panci maupun Repli Harun merengek ke Ade Armando. Nah, kita akan membahas seperti apa dulu Ade Armando memberikan penjelasan terhadap kedua kuclu ini. Yang pertama, tentu kita harus melihat secara detail ya, bahwa Ade Armando mau menegaskan ke mereka berdua bahwa sesungguhnya Presiden Jokowi telah memperlihatkan ijazahnya secara publik di berbagai momen, termasuk kepada media nasional dan lembaga penegak hukum. Dan data dari UGM, Kemendikbud dan kepolisian menguatkan bahwa ijazah tersebut asli dan sah secara hukum serta berdasarkan administratif yang ada di UGM. Yang kedua, ini kan proses hukum sudah berjalan. Kepolisian melalui Puslapor itu sudah melakukan forensik terhadap dokumen tersebut dan menyatakan keasliannya. Dan bahkan Mahkamah Konstitusi pun dan KPU telah menjadikan dokumen itu sebagai rujukan legal dalam berbagai proses elektoral sejak tahun 2014. Jadi kedua orang ini ngawur saja kalau selalu mau melihat ijazah asli Pak Jokowi. Karena itu pernyataan Ade Armando itu jelas-jelas mengandung informasi yang saya kira sangat verifikatif. Jadi dia bukan asumsi, tapi berbasis bukti dan dokumentasi yang sudah pernah disiarkan ke publik. Ini menjadikannya sebagai suara yang legitim dan berdiri di atas pijakan fakta, bukan ilusi politik sebagaimana yang mereka mainkan. Nah, sementara kalau kita melihat harapan rengekan daripada Roy Suryo dan Repli Harun, ini lebih pada menciptakan drama tanpa mikir. Bagi saya, ini sudah bukan lagi permintaan data, tapi manipulasi opini, sahabat. Jadi mereka tahu bahwa ijazah sudah pernah ditunjukkan, tapi mereka terus mengulang permintaan yang sama. Agar apa? Agar publik terus merasa ada yang ditutup-tutupi. Itulah target mereka sebenarnya. Dan ini adalah merupakan strategi propaganda klasik, mengulang kebohongan agar terasa seperti kebenaran. Karenanya itu Ali bin Abi Thalib pun pernah berpesan bahwa yang namanya kebohongan, kalau itu terus-menerus diulang, maka dia akan menjadi kebenaran ketimbang kebenaran yang hanya sesekali diperdengarkan. Nah, itulah kenapa kita selalu mengkanter narasi-narasi yang mereka gemakan di media sosial. Yang kedua, yang dilakukan orang ini berdua ini pura-pura bingung. Dan sebenarnya itu juga bagian daripada taktik provokasi. Permintaan misalnya, tolong tunjukkan ijazah. Ini adalah bentuk provokasi berkedok ketidaktahuan. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi membuat keraguan publik tetap hidup dan mengganggu legitimasi Pak Jokowi. Kan itu target mereka sebenarnya. Sehingga Repli dan Panci ini tidak lagi mau bicara soal hukum, tapi hanya gimmick politik. Alih-alih membawa bukti ke jalur hukum, mereka bermain di ranah sosial media dan opini publik demi sensasi dan relevansi pribadi. Dan pada akhirnya orientasinya adalah bagaimana mempermalukan Pak Jokowi. Jadi ini bukan kontrol kekuasaan yang sehat, tapi menurut saya yang dilakukan oleh mereka ini adalah manuver rendahan, penuh delusi dan motif tersembunyi. Padahal kalau kita lihat apa yang disampaikan Ade Armando, ini adalah merupakan suara kebenaran berdasarkan rekam jejak, verifikasi dan bukti hukum. Sementara yang disampaikan Panci dan Repli Harun, ahli tata kata, kembali bereaksi dengan skenario yang lama. Artinya dia masih berharap bahwa publik akan tertipu. Tapi ingat ya, kalian berdua mesti tahu bahwa zaman ini sudah berubah, bos. Kebohongan yang dibungkus rengekan dan pura-pura polos tetaplah kebohongan. Dan publik kini sudah cukup cerdas dan membedakan mana kritik yang sehat dan mana nyinyir politik yang kehabisan bensin.
Dan itulah yang kalian lakukan berdua pada saat debat dengan Ade Armando. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.